Selamat malam. Kali ini kita dapat servisan Magicom merek Yongma, dimana kendala Magicom ini kalau dihidupkan dia tidak mau masak dan timbul kode error E2. Kita akan coba kita hidupkan, kita akan coba pencet. Sebelum dipencet pun sudah timbul kode E2. Biasanya kode E2 ini menunjukkan adanya kabel sensor atau kabel heater di bagian dalam sini putus. Kenapa bisa putus? Biasanya di sini. Nah, ini ada kabel putus. Jadi kita akan cek. Kita akan buka dulu bagian tutup yang atas ini, kemudian kita lihat apakah memang ada kabel yang putus. Jadi untuk membuka tutup bagian atas, kita akan buka dulu baut yang satu ini, kemudian nanti kita akan congkel. Kita akan buka bautnya. Jadi untuk membuka tutup bagian atas, di sini ada satu buah baut. Kita akan buka dulu ini, kemudian kita akan congkel. Kameranya saya taruh dulu ya. Kita buka di bagian tutup sini. Untuk kode error E2 itu biasa ada kabel yang putus. Kalau tidak kabel heater, dia kabel sensor. Kita akan coba buka dulu. Setelah kita buka bagian tutup belakang ini kita tarik. Lalu di sini ada dua baut. Kita akan buka juga menggunakan obeng ya. Kemudian kita akan congkel keliling penutup ini. Hati-hati saat mencongkelnya, karena dia ada tip yang menahan. Kita congkel seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Oke, sekarang kita perhatikan, ini adalah kabel sensor dan ini adalah kabel heater. Nah, ini saya katakan tadi, di kabel heater ini putus, sehingga dia tidak memberikan perintah ke bagian modul yang ada di bawah. Jadi ini cukup kita akan sambung saja. Kita akan sambung kabel, dan ini akan kita sambung juga bagian groundnya agar tidak nyetrum, dan ini kita sambung. Untuk melakukan penyambungan, kita usahakan kabelnya yang seperti ini ya, bukan yang tembaga, karena ini termasuk kabel yang lumayan tahan, termasuk untuk panas. Dia lebih tahan panas juga dibanding kabel yang jenis tembaga. Jadi kita tinggal sambung ini dan sambung untuk grounding, lalu kita akan coba kembali. Ini kita sambung dulu, kita tarik. Ini biasa putus karena dia buka tutup ya, sering dibuka tutup, makanya dia jadi putus. Dan ini kabel asli bawaan dia, sama seperti kabel yang akan kita sambung. Ini warnanya sama ya. Kita akan sambung. Seperti ini. Kemudian ini kita akan sambung aja dulu dua-duanya. Kita usahakan ini penyambungan agak rapi ya, dan kuat agar tidak mudah lepas.
Lalu kita sambung seperti ini, kemudian kita potong di bagian sini, dan jangan lupa kita pasang hasling. Hasling ini adalah hasling tahan panas juga. Kalau saya menyebut ini hasling, dia jenisnya berbeda dari isolasi bakar. Seperti ini. Satu lagi. Ini. Jika sudah seperti ini, baru kita pasang isolasi bakarnya, ya. Isolasi bakarnya seperti ini. Ada juga warna putih. Kita usahakan untuk isolasi bakar lebih panjang dari hasling yang putih ini. Kita masukkan seperti ini, lalu kita akan bakar. Ini tujuannya agar hasling yang di dalam itu tidak bergeser. Kemudian satu lagi, sampai dia betul-betul rapat ya, agar hasling yang di dalam itu tidak bergeser. Ini sudah. Lalu kita akan coba pasang kembali ke bagian dalam tadi. Nah, setelah seperti ini, kita akan sambung kedua kabel ini. Untuk teman-teman yang baru belajar, tidak perlu takut mana kemana pasangannya ini, karena ini tujuannya hanya untuk ke heater. Berbeda dengan sensor. Sensor ini harus kita cari mana min dan mana plusnya. Kalau heater ini dia hanya untuk ke lilitan pemanas yang ada di dalam. Jadi kabel ini mau bolak-balik pun tidak masalah. Kita akan sambung. Ini sengaja saya buat kabelnya agak panjang agar tidak tarik menarik. Lalu kita pasang hasling lagi di atas sini. Lalu kita kupas kulit kabelnya. Setelah ini disambung, kita akan lihat apakah dia masih timbul kode error. Tapi biasa seperti yang saya lakukan itu, setelah disambung dia akan kembali normal. Nah, saya lupa untuk memasang kabel bakar. Mohon maaf buat kawan-kawan. Ini untuk melindungi haslingnya juga nanti. Kalaupun tidak ada tang untuk melintir sambungan ini, tidak apa-apa. Yang penting sambungannya kuat. Dan ini hasil akhir setelah kita melakukan penyambungan. Kita akan coba sebelum kita pasang, kita akan colok dulu apakah dia masih timbul kode
error E2. Awal tadi kita pencet sini, dia langsung E2 ya. Colok. Lalu kita coba menu. Ini sudah berfungsi. Ya. Ini sudah berfungsi. Dia sudah jalan. Kita matikan lagi, kita hidupkan lagi, start. Kita akan lihat lampu memasak. Setelah seperti ini, dia sudah berjalan ya. Berarti kondisinya sudah normal. Kita akan matikan dulu, kemudian kita cabut, lalu kita rakit kembali. Dan ini penampakan akhir setelah kita menutup semua bagian. Kita akan coba lagi. Oke, ini proses untuk memasak. Kita lihat apakah dia akan mau berpindah. Ini proses untuk memasak ya. Kita akan tunggu. Nah, ini sudah berjalan ya. Kita lihat apakah akan jalan ke bagian untuk memanaskan. Oh ya, saya lupa. Dia punya periuknya tidak di sini, sehingga untuk melakukan pemanasan ini harus ada periuknya dulu ya. Besok kita akan lihat setelah Magicom ini kita kembalikan kepada pemilik, dan kita akan minta mereka untuk mengirimkan videonya. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk tata cara perbaikan Magicom merek Yongma ini dengan kendala kode error E2. Terima kasih, selamat malam.